Salam TAYTB. Jumpa lagi di One World Outlook Weekly Market Update bersama saya, Claudia Simanungkalit. Menuju penghujung tahun, investor terus dibayangi oleh berbagai narasi seputar perlambatan pertumbuhan ekonomi bahkan resesi, seiring dengan mayoritas bank sentral dunia yang serentak mengetatkan kebijakan moneternya, mengingat tingkat inflasi global yang masih teguh bertahan di level yang tinggi. Panduan pendapatan perusahaan di Amerika Serikat yang direvisi turun di kuartal keempat, serta masih dipertahankannya kebijakan Zero Covid Policy oleh pemerintah Cina, turut menjadi beberapa faktor utama yang telah membebani sentimen investor. Sepanjang minggu lalu, pasar saham Amerika Serikat ditutup melemah dengan indeks S&P 500 turun 3,35% dan indeks Nasdaq yang turun 5,65%, menyusul sejumlah rilis laporan keuangan emiten khususnya di sektor teknologi yang dinilai mengecewakan. Investor turut mencerna hasil rapat FOMC pekan lalu, di mana Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed kembali memutuskan untuk meningkatkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin ke level 3,75 hingga 4%, atau merupakan kenaikan suku bunga yang ke-6 kalinya sepanjang tahun berjalan. Ketua The Fed, Jerome Powell, kembali mensinyalkan bahwa masih terlalu dini untuk mempertimbangkan prospek akan jeda dari kenaikan suku bunga atau terlebih lagi perubahan sikap menjadi dovish. Hal ini mengingat masih dibutuhkannya bukti bahwa inflasi berhasil bergerak turun secara konsisten mendekati target The Fed di 2%, ditambah lagi dengan pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang masih dinilai resilient, dengan penambahan pekerjaan di bulan Oktober yang berada di atas antisipasi, dan tingkat pengangguran yang meskipun meningkat tipis, namun masih berada cenderung rendah di level 3,7%. Seiring dengan pelemahan yang terjadi di pasar keuangan global, pasar domestik turut cenderung bergerak tertekan sepanjang pekan lalu. Sementara IHSG ditutup melemah 0,15% secara mingguannya ke level 7.045 dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang melemah ke level 15.738. Sebaliknya, yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun berhasil ditutup menguat terbatas ke level 7,44% di akhir pekan. Terlepas dari sentimen negatif dari pasar global dan regional yang turut membebani pergerakan pasar dalam negeri, beberapa rilis data turut mencerminkan berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi di Indonesia. Di bulan Oktober, Indonesia melaporkan terjadinya deflasi 0,11% secara month-on-month, seiring dengan normalisasinya harga pangan seperti cabai dan bawang. Deflasi ini alhasil mendorong inflasi tahunan Indonesia untuk turun menjadi 5,71% dari 5,95% di bulan September. Indonesia turut mencatatkan surplus pada neraca perdagangan di bulan Oktober, yaitu sebesar 5 miliar US dollar, sehingga sepanjang tahun berjalan secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia berhasil mencapai surplus sebesar 39,9 miliar US dollar. Indeks keyakinan konsumen atau IKK Indonesia di bulan Oktober berada konsisten di zona optimis atau menguat menjadi 120,3 dari bulan September di 117,2 yang mencerminkan meningkatnya confidence konsumen terhadap kondisi ekonomi untuk kedepannya. Terlebih lagi, rilis data PDB Indonesia di kuartal ketiga 2022 berhasil tercatat tumbuh 5,72% secara year on year, lebih tinggi dari ekspektasi dan naik dari kuartal sebelumnya di 5,45%, dibantu dengan masih suportifnya tingkat konsumsi domestik yang tumbuh 5,39% secara year on year. Terlepas dari berbagai data dalam negeri yang positif, dinamika tekanan dari eksternal serta pergerakan nilai tukar akan menjadi faktor penentu utama terhadap prospek kenaikan suku bunga Indonesia ke depannya. Dengan ekspektasi The Fed yang diproyeksi dapat terus meningkatkan suku bunga hingga setidaknya kuartal 1 2023, kami menilai terdapatnya potensi bagi suku bunga acuan Bank Indonesia untuk meningkat 25 hingga 50 basis poin di bulan November dan setidaknya 25 basis poin lagi di bulan Desember. Terlepas demikian, Bank Indonesia turut menilai bahwa momentum pertumbuhan masih dapat mampu untuk bertahan
dengan antisipasi akan pertumbuhan kredit sebesar 9 hingga 10% di tahun 2022 dan 10 hingga 12% di tahun 2023. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengakses update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanungkalit, nantikan One Word Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYATD.